Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Nurul Huda, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 2 tahun ajaran 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan kita pimpin doa diketuai oleh ketua kelas. Doa. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua? Oh, sehat tapi kok masih lemes ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Biar tambah semangat, biar kita tambah sehat, kita beri yel-yel ya. Tepuk semangat. 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 Oke, silahkan kembali duduk. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Melati Purnamasari, Afiatur Ramadhani, Nadratul Naim. Nah, tujuannya apa, Bu? Kita mempelajari Khulafaur Rasyidin ini ke depan. Tujuannya yaitu untuk satu. Apa? Ingat tidak? Melatih kedisiplinan, Bu, agar kita menjadi seseorang yang lebih baik. 2. Kepemimpinan untuk diri kita. 3. Tanggung jawab. Ya. Nah, itu ketiga poin itu yang akan menjadi motivasi ke depan untuk kita. Ya, jadi penting sekali kita untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum kepada materi, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Ya. Kuis, tahu kuis? Oh. Iya, itu sistem tanya jawab ya. Oke. Ini tentang Khulafaur Rasyidin ya. Ya, Khulafaur Rasyidin itu kan adalah pengganti setelah Rasulullah wafat ya. Pertanyaannya, siapa sajakah yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan Rahmat. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin, ya. Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan. Luar biasa. Sebelum kepada materi, kita di sini akan menggunakan model PBL. Ya. Iya. Apa itu PBL? PBL adalah problem based learning, ya. Dimana PBL di sini kalian belajar untuk memecahkan masalah, ya. Oke, sebelum kepada melanjutkan PBL, Ibu bagi kelompok dulu ya. Oke. Nah, kalian di sini masing-masing maju ke depan untuk mengambil undian. Undian di sini kalian untuk membagi kelompok. Oke? Oke.
Untuk kelompok Abu Bakar, silahkan. Selanjutnya, sudah semua? Alhamdulillah, kita mulai saja ya. Itu sudah. Nah, ini Ibu bagikan ya soal untuk PBL-nya ya. Nanti pertanyaannya dari Ibu. Kalian catat di masing-masing kelompok ya. Di mana Bu nyatatnya? Di kartan ini ya. Nomor 1 pertanyaannya. Oke, apa pertanyaan nomor 1? Siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Oke, untuk kelompok Abu Bakar sudah siap? Sudah siap? Oke, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Pertama, siapa saja yang masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Pertama, Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Kedua, berinteraksi Al-Quran. Ketiga, perluasan wilayah. Kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah. 2. Menata administrasi keuangan pemerintahan. 3. Menetapkan Hijriah. Ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, verifikasi mushaf Al-Quran. Kedua, renovasi Masjid Nabawi. Ketiga, pembentukan angkatan laut. Keempat, perluasan wilayah. 4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi negara. 3. Memajukan negara yang berkuasa. 4. Membangun bidang pembangunan. Pertanyaan berikutnya, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari kepemimpinan kedua orang ini? Pertanyaan berikutnya, buatlah tabel pencapaian kolaborasi ini. Ada pertanyaan? Oke, dari saudara Saif. Pertanyaan saya, kenapa pada masa Umar bin Khattab itu harus yang namanya memperluas wilayah Islam? Kenapa Umar bin Khattab harus memperluas wilayah Islam? Sok dijawab. Jawab. Ya, silahkan. Kenapa harus memperluas wilayah Islam? Karena semakin banyak wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab, maka umat Islam semakin banyak. Oke, jawaban yang tepat. Oke, bagus ya, simpel ya. Oke, ada lagi? Ya, apa ya? Ada pertanyaan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada apa pencapaiannya, yakni mengembangkan ilmu bahasa. Nah, salah satu ilmu bahasa di situ menjelaskan tentang apa? Nah, ilmu bahasa. Serang, ayo. Ya, silakan. Jadi menjawab, mengenai ke memajukan ilmu bahasa. Ya. Karena setiap punya bahasa-bahasa berbeda-beda. Tapi Al-Quran namanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab.
memajukan nilai bahasa agar semua dari negara Kazakhstan, Mesir, Arab, Saudi Arabia bisa memahami semua bahasa-bahasa yang berada dalam Al-Quran. Ya, oke, beri aplaus. Luar biasa. Ada lagi, oke. Oh, banyak ya kelompok ini. Seru ya? Memerangi orang-orang murtad. Dan di sini terdapat nabi-nabi palsu. Siapakah nabi palsu yang paling banyak? Yang paling banyak pengikutnya. Ya, nabi palsu yang paling banyak pengikutnya siapa? Musailamah katanya. Iya, Musailamah. Puas jawabannya? Puas. Oke, tepuk tangan. Ada lagi. Oh, ramai ya. Kelompok ini ramai ya. Semangat, semangat. Utsman bin Affan untuk angkatan laut. Karena di dunia itu bukan hanya daratan, adanya lautan. Oke. Baik, dari materi metode yang kita sudah lewati tadi ya, yaitu metode PBL. Apa sih yang kalian temukan dari pembelajaran ini? Silahkan. Jadi lebih semangat. 1, menjadi lebih semangat. 2, Membuat kita semakin menarik dalam oke, membuat kita semakin menarik dalam belajar. Jadi kesimpulannya apa? Dari pembelajaran kali ini tentang Khulafaur Rasyidin, pentingnya dalam bermusyawarah. Ya, segala sesuatu apapun itu kita harus musyawarahkan. Ya, oke. Kemudian, nah, di dalam masing-masing, nah ini untuk perorangan ya, tadi untuk kelompok ya, ini untuk perorangan. Ibu akan memberikan LKPD ya, kalian isi ya. Pertanyaannya tidak jauh dari pertanyaan yang tadi, tapi ini lebih sedikit. Mohon maaf, lebih agak banyak ya. 1 ya. Nah, yang tadi kan kelompok. Nah, sekarang yang individu. Makasih. Ya. 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 Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari PBL, model PBL ini dengan baik. Oke, kita tutup dengan doa diketuai oleh ketua kelas. Sadaqallahul adzim. Baik, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum.